Maka beliau gemetar sambil beliau mengatakan, sungguh ini peringatan yang sangat keras dari Allah yang di langit sana kepada penduduk bumi. Suara yang menggelegar itu bukan hanya membuat kita tutup kuping, tapi kita harus, ini ada apa nih, gitu kan? Orang benda aja dilempar oleh seseorang dalam rumah kita, misalnya gelas dijatuhin, kita sudah ketakutan, ada masalah apa nih? Ya, misalnya kita khawatir gitu ya. Bagaimana dengan guntur yang menggelegar, bagaimana dengan badai, bagaimana dengan tsunami, bagaimana dan segala macam. Ini semua peringatan dan banyak ayat Al-Quran mengatakan, kami datangkan ujian-ujian pada mereka agar mereka yatadarra'un. Mereka kembali tunduk kepada kami. Kalau peringatan kecil nggak membuat orang tunduk, peringatan lebih besar datang. Nggak lagi tunduk, lebih besar lagi. Begitu seterusnya sampai orang itu akhirnya dihukum yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu selalu minta agar hati kita lunak. Di antara doa Nabi SAW, beliau berlindung dari qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak lunak dan tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi peringatan-peringatan seperti ini Bapak Ibu sekalian, taklim seperti ini bukan hanya sekedar masuk telinga kanan atau telinga kiri, oh bagus ya materinya, bukan itu yang sedang dikejar. Kita ngambil pelajaran atau tidak? Tersentuh atau tidak? Karena ilmu yang benar kalau kita ikhlas pasti berbekas. Dan akan membantu kita untuk menjadi pengawas. Ilmu itu kan pengawas ya. Kita kalau sudah berilmu, kita kalau mau buat sesuatu yang salah, kita kayak diingatin oleh ilmu tersebut. Nggak boleh loh. Atau kalau kita lagi mau malas buat sesuatu, kerjakan. Kenapa nggak dikerjain? Itu kayak ada peringatan begitu sebenarnya. Gitu ya. Itu pengawasan dari ilmu yang kita pelajari. Kecuali kalau kita tidak ikhlas, hanya riya saja atau apa, itu mungkin tidak ada bekasnya. Oleh karena itu kita harus ambil pelajaran dari masalah-masalah seperti ini. Baik, sebuah hadis yang diangkat tentang masalah sujud ini kita bisa ambil pelajaran yang pertama, bahwasanya dekatnya seorang hamba dengan Allah pada saat dia sedang sujud, dan di sini ada perintah. Oleh karena itu ada perintah di sini, fi'lul amr fa'akthirud du'a. Perbanyaklah doa. Jadi bukan Nabi bilang maka berdoalah. Ya, perhatikan perbanyak doa. Artinya lama-lama aja sujud. Ya. Lama-lama aja sujud, gitu kan? Dan berapa kali riwayat disebutkan Nabi SAW kalau sujud sampai kadang-kadang sahabat mengira terjadi sesuatu karena beliau lamanya sujud, gitu ya. Dan para sahabat juga begitu, ya. Mereka menggunakan sujud untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memulai misalnya kalau Bapak Ibu masih merasa hatinya agak keras, ya, tidak mudah tersentuh, coba mulai sebentar, wudu, niat sholat taubat, coba sujudnya lebih lama. Nah. Kemudian tuangkan doa. Nah, tuangkan doa dalam sujud tersebut. Ya Allah, lunakkan hati hambamu, maafkan kalau ada penghalang dari ini. Semuanya adalah dosa-dosa. Jangan tinggal satu dosa pun kecuali yang kau ganti menjadi pahala. Terimalah amal soleh hambamu ini, gitu kan. Apalah kita puji Allah SWT, kita minta semua kepada Allah, terutama hal-hal yang berhubungan dengan akhirat. Minta masuk surga tanpa hisab, selamat dari siksa kubur, selamat di sirat hari kiamat, ya, dan segala macam hal. Dan jangan lupa selalu minta kepada Allah juga, ya Allah kalau masih ada tersisa dari hak-hak hambamu yang belum aku tunaikan maka mudahkan. Nah kita tidak tahu, mungkin pernah kita utang sama orang lupa, mungkin pernah ada benda orang dititip kita pakai misalnya, atau kita pernah makan yang tidak halal. Nah semua itu kita minta sebelum meninggal supaya selesai. Nah itu bagian dari doa, gitu ya. Dan perlu diingatkan kembali, waktu dari awal kita bahas bab doa, kalau doa dan semua ibadah Bapak Ibu sekalian itu akan mendatangkan keberkahan kalau rutin dikerjakan. Kita kalau baru pertama sholat duha, mungkin 2 rakaat aja berat. Tapi kalau kita sudah rutinkan seminggu, sebulan, lama-lama 2 rakaat itu jadi ringan. Keberkahan ada. Jadi kita akan sholat 4 rakaat. Nanti 4 rakaat jadi ringan, setelah lama kita jadi 8 rakaat. Nanti sudah ringan, jadi 6 rakaat, jadi 8 rakaat. Nanti juga kalau misalnya sudah terus kita berjalan sudah 10 tahun sholat duha, nanti kita pikir 8 rakaat ini ringan banget. Apalagi kalau cuma baca surah-surah pendek. Mulai kita baca ke surah-surah panjang. Memang sudah begitu. Keberkahan akan ada. Kita kalau hari pertama sedekah, berat sekali 5.000 atau 10.000 rupiah. Tapi kalau kita rutinkan sebulan misalnya, nanti jadi kecil nilai itu. Orang keberkahan, kita akan pindah ke 100.000. Turutin lagi nanti akan pindah 1 juta. Lama-lama orang ada yang bersedekah miliaran tanpa ada beban. Karena keberkahan. Nah seperti itulah ya. Nah sama dengan semua ibadah-ibadah. Doa juga begitu. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz saya sudah coba berdoa tapi saya sudah kehabisan kata-kata. Saya nggak tahu mau ucapin apa lagi. Karena jarangnya berdoa. Kita kalau sering berdoa, Allah datangkan tutur kata yang di luar akal kita gitu. Ya, karena kita rutin doa, nah keluar lagi doa. Oh ini ya, minta ini, minta itu, minta ini. Karena kita tidak punya gambaran sebelumnya gitu ya. Waktu haji, pernah kami pandu doa jemaah dalam bahasa Indonesia. Ada jemaah datang langsung mengatakan, Ustaz, doa-doa tadi itu saya tidak pernah terfikir sebelumnya.
Maka jawaban saya kepada Bapak saya, Pak, rutinkan doa. Nanti akan datang itu. Tutur kata, susunan kata itu akan datang sendiri sebagai bentuk keberkahan supaya kita mau berdoa lagi, gitu ya. Jadi lebih panjang lagi, lebih banyak lagi yang dibukakan oleh Allah SWT. Nah begitu seterusnya. Baca Quran juga begitu. Kalau belum pernah baca berat, tapi kalau sudah mulai baca dari mulai lebih ringan. Kalau rutin nanti lebih ringan. Nanti 30 juz itu ringan untuk dikhatam. Nah begitu seterusnya. Dia akan berat kalau Bapak Ibu dari belum level 1 sudah langsung mau coba level 100. Gitu. Mau khatam Quran tapi belum pernah memulai dari ayat-ayat yang pendek surah-surah dan belum bertekad. Nah seperti itulah ya. Maka kita harus mencari keberkahannya. Baik, kita tutup poin ini dengan apakah boleh membaca bahasa Indonesia dalam sujud? Maka pendapat umumnya ulama ya, tentu ada beda pendapat ulama, tapi ada pendapat yang membolehkan masalah itu. Ya, terutama di sholat-sholat sunnah. Ya. Sholat-sholat sunnah kita bisa fokus juga membahasakan bahasa Indonesia gitu ya. Karena memang dia tidak mengganggu bacaan sholat. Dia masuk dalam umumnya, sabda Nabi SAW, perbanyaklah doa. Sekarang kalau orang Arab lagi sakit, dia bilang, Allahumma shfini. Ya Allah sembuhkanlah saya. Dia nggak mungkin pakai bahasa lain karena bahasa dia bahasa Arab. Bagaimana dengan orang Melayu? Orang kita, dia bilang, ya Allah sembuhkan saya. Gak ada masalah. Mungkin orang Afrika pakai bahasanya. Tapi ini dibaca hanya pada saat itu saja. Ya. Di saat-saat yang memang kita dibolehkan untuk berdoa dalam sholat. Karena dalam sholat tidak boleh menambah bacaan apapun. Ya. Termasuk tidak boleh berdoa di saat ruku. Ya. Karena kata Nabi SAW, kalau kalian ruku, agungkan Allah. Maka kita bilang subhana rabbiyal azim. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Agungkan Allah. Kalau kalian sujud, perbanyaklah doa. Nah di sini perbanyak doa maknanya global. Berarti boleh dalam bahasa apa saja. Karena memang di situ penekanannya berdoa. Di situ penekanannya adalah berdoa. Baik, ini ada bahasan selanjutnya di poin nomor 13 dan mungkin kita tutup dengan ini ya. Nanti insya Allah ke depannya kita akan lanjutkan di poin ke-14. Nanti tolong tinggal dikasih tanda.